Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali pada sore hari ini di dalam ibadah doa. Meskipun ibadah doa pada sore hari ini dilakukan di rumah kita masing-masing, tetapi berkat firman Tuhan pada sore hari ini yang akan kita terima tidak akan sia-sia begitu saja. Saat ini saya berada di lingkungan Stasiun Jenar. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bentangan rel kereta api di sebelah kanan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat sore hari ini kami mau menyerahkan untuk setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu akan memberkati kami. Apa yang menjadi pesan-Mu Bapa pada sore hari ini, Engkau akan singkapkan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam Kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 bagian A. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah sekali firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bagaimana Tuhan memulihkan Ayub. Kata pemulihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kembali normal. Pemulihan berarti kembali normal, kembali baik seperti dahulu kala. Saudara, apa yang dialami oleh Ayub? Kalau kita mempelajari tentang Ayub pada sore hari ini, berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita bisa melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita bahwasanya kondisi Ayub dan keluarganya saat itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan apa yang dialami Ayub, ternyata saudara, Tuhan sanggup memulihkan keadaan Ayub seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Ayub sehingga keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kalau kita mempelajari di dalam pembacaan firman Tuhan ini, khususnya di dalam pasal yang ke-42, dan juga ada beberapa kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ayub ini akan menjelaskan kepada kita bahwa Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Yang dilakukan oleh Ayub adalah yang pertama, dalam penderitaan Ayub tetap tekun di dalam Tuhan. Kita bisa membuka di dalam kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di sana dengan jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Ayub tekun di dalam Tuhan. Ini merupakan kisah Ayub di mana ketika Ayub mengalami penderitaan, ketika istrinya saat itu berupaya untuk menggoncangkan iman Ayub di dalam kesalehannya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara,
sebagai suami ketika mendapatkan ancaman dari sang istri, tetapi dalam hal ini Ayub tidak tergoncangkan sedikit pun imannya. Ayub tetap tekun di dalam kesalehannya. Hal ini Bapak Ibu Saudara yang membuat Ayub tetap kuat di dalam penderitaan. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Ayub sehingga kehidupan Ayub dipulihkan oleh Tuhan? Yang kedua, Ayub tidak berbuat dosa. Kita bisa membaca di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dalam kondisi penderitaan yang sangat menghimpit di dalam kehidupan Ayub, tetapi Ayub tidak berbuat dosa. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir, bahwasanya dalam penderitaan Ayub tetap sabar. Ayub tidak marah meskipun sang istri mencaci maki supaya Ayub meninggalkan Tuhannya. Tetapi dalam hal ini Ayub tidak meresponi, Ayub tidak marah terhadap istrinya. Ayub bahkan saat itu sungguh-sungguh sabar di dalam penderitaannya. Di dalam ayat yang 10 dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kondisi apapun, baik dalam ketika Ayub dalam kondisi saat sukses, saat berhasil, Ayub dalam kondisi penderitaan, Ayub tetap sabar. Ayub mau menerima saat yang dihadapinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempelajari tentang kehidupan Ayub, bahwasanya Allah memulihkan Ayub. Bahkan dalam firman-Nya yang kita pelajari pada saat ini, Ayub dipulihkan 2 kali lipat dari keadaan semula. Kita bisa melihat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepadanya Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu Saudara kemudian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dulu. Ini yang dimaksud dengan pemulihan. Di dalam ayat yang ke-20, di dalam ayat yang ke-12, pasal 42 ayat yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Habuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Haleluya. Saudara, apa yang dipulihkan, apa yang dirasakan oleh Ayub saat itu tentang pemulihan dari Tuhan. Ayub menerima pemulihan 2 kali lipat, bahkan lebih. Itu menandakan bahwa Allah memulihkan secara sempurna di dalam kehidupan Ayub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saat ini kita telah memiliki hidup yang jauh lebih baik dari Ayub? Apakah penderitaan atau masalah yang kita alami saat ini sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kenyataan yang kita alami, penderitaan yang kita alami tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan Ayub saat itu.
Tetapi saudara, seringkali saat mengalami penderitaan, kita mengeluh, kita menggerutu, bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan, ketika kita mengalami penderitaan, kita bersyukur masih ada saudara-saudara kita yang memperhatikan, masih ada saudara-saudara kita yang turut mendoakan. Berbeda dengan kondisi Ayub saat itu. Semua meninggalkan Ayub, keluarga meninggalkan Ayub, bahkan sahabat-sahabat meninggalkan Ayub. Kita bersyukur di mana penderitaan yang kita alami, masih ada saudara-saudara kita yang peduli, masih ada saudara-saudara kita yang memperhatikan, mendoakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat penderitaan yang kita alami, kita percaya bahwa Allah sanggup memulihkan kondisi kita, Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu, mari kita akan tetap bertekun di dalam Tuhan, di dalam kesalehan kita, dalam iman kita. Kita tetap bertekun di dalam kehidupan kesalehan kita. Kita tidak berdosa, kita tidak berbuat dosa. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh Ayub adalah kita tetap sabar. Di dalam penderitaan apapun, kita tetap sabar, jangan mengeluh, jangan menggerutu. Kita mau meneladani kehidupan Ayub. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan bersyukur untuk firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bapa di dalam surga, melalui kehidupan Ayub, kami sungguh-sungguh diberkati, di mana Engkau sudah memulihkan keadaan Ayub, kehidupan Ayub. Demikian pula Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Mungkin saat ini kami dalam penderitaan, sakit penyakit. Saat ini kami sedang dalam masalah keluarga, kami sedang gagal. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kondisi kami, bahkan melebihi apa yang pernah kami alami saat itu. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya sudah mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan bertemu kembali di dalam ibadah raya besok minggu. Saya akan menyiapkan link untuk memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.